Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan masalah dalil-dalil tentang keluh kesah atau mengeluh, atau bahasa modernnya apa ya, curhat. Mungkin mirip-mirip lah ya itu ya. Semua jadi curhati kalau zaman sekarang ya. Curhat sana, curhat sini, supaya semua orang itu tahu masalah kita. Seakan-akan kita ini menjadi manusia yang paling menderita itu di dunia ini. Kalau lagi punya masalah, tulislah di status gitu ya. Opo oyo awakku ini kok ngene, uripku kok ngene gitu. Saya sak dunya ngerti masalah ya akhirnya. Mengeluh pada semua orang ya. Jangan kayak gitu ya. Paling tidak setelah pengajian ini udah bisa menghilangkan kebiasaan yang kayak gini. Keluh kesah. Bahasa kita apa itu namanya? Sambat ya. Sambat ae bendino itu. Dikasih udan ya sambat ya. Enggak hujan ya sambat. Saya ketemu orang kemarin ya. Iku loh, Malang itu loh wis udan. Nang kene iki kapan udannya? Heran aku. Oh, sampai gitu loh. Sambat ya. Pangeran disambati. Keluh kesah atau sambat. Atau bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Ngersulo ya. Tentang keluh kesah ini di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Surat ke-70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu bersifat keluh kesah, lagi kikir. Ini kalau manusia itu dibiarkan apa adanya ya, tidak dididik oleh agama, ya kayak gini manusia ini. Idza massahu syarru jazu'an. Apabila mendapatkan keburukan, menurut versinya manusia ya, apabila mendapatkan kesulitan, maka dia banyak mengeluh, sambat kalau mendapatkan kesulitan. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kesenangan, apabila dia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Kalau mendapatkan kebaikan, kikir, jadi sepi, nggak berisik lagi kalau dapat kesenangan. Nah, ini ciri manusia atau sifatnya manusia. Jegidek kayak kalau dapat nikmat itu. Al jegideku wal menengu ya. Kalau dapat usaha itu rame, kalau dapat kebaikan itu gak ada abahnya, wis meneng aja gitu. Sepi. Kalau dapat kesusahan itu rame, kalau dapat kebaikan itu sepi. Jemplingnya. Kalau katanya orang desa saya itu dekasannya. Ketika mendapat kebaikan itu ya wis gak ada abahnya, wis meneng gak ada abahnya. Inilah sifat manusia ya. Gampang panik dan banyak mengeluh. Panikan dan sambatan. Jika ditimpa keburukan atau diberikan sakit, diberikan kemiskinan, kekurangan harta, dia mengeluh, bersedih, komplain ya, dan tidak ridho. Nggak ridho pada takdir Allah, itu nggak ridho. Komplain pada Allah. Jika ditimpa kebaikan atau mendapatkan kebaikan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kemudahan, maka dia diam, kikir dan rakus, nggak mau bagi-bagi. Sesungguhnya ini adalah hasil jerih payahku, katanya. Obatnya, ternyata Allah memberikan obatnya. Obat dari sifat buruk ini adalah pada ayat 22 sampai 24. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Dan dia daimun, permanen ya, tetap. Dia tetap melaksanakan sholatnya, tidak pernah dia tinggalin. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang yakin bahwa di dalam hartanya itu ada bagian tertentu yang diwajibkan, ada hak orang lain, makanya kita wajib berzakat. Nah ini sifatnya orang-orang yang sudah terdidik dengan iman, sudah terdidik oleh agama. Bila dapat kebaikan, dia rame. Bila dapat kebaikan, dia ramai. Kalau sifat manusia aslinya bagaimana? Bila dapat kebaikan, al-jegideku wal meneng ya. Menengai kalau abane ya. Kalau dapat kebaikan gitu. Nah, kalau orang beriman jangan gitu. Kalau dapat kebaikan, fahaddis, dia bercerita, waduh alhamdulillah saya dapat ini. Ayo kita sama-sama beli bakso. Paling tidak mengeluarkan zakat kalau sudah nisab, atau minimal berinfak. Kalau dapat kesusahan, orang beriman itu malah diem. Artinya dia bersabar dan mengharapkan pahala. Apakah mengeluh itu nggak boleh? Ya boleh, tapi
jangan dijadikan kebiasaan. Nabi pun juga mengeluh. Kalau Nabi itu mengeluh kepada Allah, kalau kita kan enggak, mengeluhnya kepada manusia, cerita ke teman-temannya. Nah kalau ada orang mengeluh pada kita itu malah jangan dikomporin ya, tapi dinasehatin, sabar, fasbir. Nah ini dalam surah Al-Ma'arij juga, fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang indah. Apa maksudnya? Yaitu sabar yang tidak mengandung unsur kegundahan, sabar yang tidak mengandung unsur kesedihan dan keluh kesah, kecuali hanya kepada Allah. Nah ini sabar yang murni ya. Mau berkeluh kesah ya, curhatlah kepada Allah. Atau boleh curhat juga kepada orang, tapi kepada orang yang tepat dan bisa diyakini memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Jangan curhat sembarangan ya. Jangan mengeluh pada semua orang, nulis status ya, nulis status di media sosial biar semua orang seluruh dunia tahu bahwa kita itu punya masalah ya. Cuma kita yang seakan-akan paling merana ya di dunia ini. Jangan. Yakinlah bahwa Allah akan selalu menciptakan sesuatu itu secara berpasang-pasangan. Dan memang begitu sunnatullah itu. Kalau Allah ciptakan siang, maka Allah sediakan malam. Allah menciptakan kaya, pasti ada pasangannya, yaitu miskin. Allah menciptakan kesedihan, pasti Allah juga datangkan kesenangan. Allah ciptakan sakit, maka Allah juga sudah siapkan obatnya. Allah ciptakan masalah, pasti Allah berikan solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, maka sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nggak mungkin sulit terus, nggak mungkin sedih terus. Pasti suatu saat itu kita akan bahagia. Selalu bergiram begitu. Seperti apa? Seperti roda yang berputar. Orang yang banyak mengeluh itu adalah cerminan dari orang yang hatinya lemah dan jiwanya kerdil. Cerminan dari pribadi yang lemah iman dan pribadi yang kurang tawakal. Dunia itu seperti panggung sandiwara ya. Sebuah film itu tidak akan pernah sukses, bahkan akan rusak. Bahkan perusahaannya mungkin akan bangkrut ya, jika para pemainnya tidak mau membaca naskah, dan tidak berusaha memahami naskah, atau bahkan merasa tidak perlu naskah. Nah ini pasti rusak film itu. Sama, dunia itu seperti sebuah film tadi. Kalau sandiwara kehidupan kita ini ingin sukses ya, jalan hidup kita ini ingin bahagia, maka pahamilah naskah skenario yang sudah disiapkan oleh Allah ya. Hanya Allah lah yang tahu apa yang baik bagi kita dan yang buruk bagi kita. Hanya Allah yang tahu untuk apa kita hidup dan bagaimana kita harus menjalani hidup. Hanya Allah yang tahu. Makanya Dia sudah siapkan naskahnya buat kita. Orang yang tidak memahami naskah ini, maksudnya Al-Quran dan Sunnah ini ya, maka dia akan selalu berada dalam kebingungan ketika dia bermain di dalam atau menjadi pemain di dalam film kehidupan ini. Maka pahamilah naskah itu dengan baik. Dan sebaik-baik tempat mengeluh itu apa? Mengeluh kepada Allah di sepertiga malam yang akhir. Allah senang kalau dikeluhin itu, mengeluh kepada Allah, bukan protes ya, bukan komplain, beda ya. Komplain sama mengeluh ya. Kenapa nasibku seperti ini ya Allah? Nah, itu namanya bukan mengeluh tapi komplain itu. Why me? Kata Allah, why not? Gitu. Supaya kita gak gampang mengeluh, yakinlah bahwa setiap ujian, setiap masalah yang kita terima itu pasti sudah sesuai dengan kemampuan kita. Maka sabar. Jalani tanpa keluhan. Gak akan mungkin selesai masalah itu dengan kita mengeluh. Apa kalau kita mengeluh itu terus masalah jadi hilang gitu? Enggak. Bahkan bisa jadi masalah kita makin bertambah ya kalau kita banyak mengeluh. Fokuslah kepada solusi. Cari solusi supaya masalah itu segera teratasi. Nah setelah itu tunaikan sholat, kata Allah. Laksanakan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Sabar, kemudian itu tunaikan sholat setelah itu. Supaya kita tetap
dekat-dekat dengan Allah dengan adanya masalah itu. Jangan malah jauh dari Allah, dikasih masalah sedikit sudah cari Tuhan selain Allah, pergi ke dukun gitu ya. Jangan, tunaikan sholat supaya masalah kita menjadi semakin ringan. Setelah sholat bagaimana? Jangan terus dilupakan Allah, tetap diingat Allah. Allah itu selalu diingat, sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, apabila telah selesai sholat, فَاذْكُرُوا qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, atau ketika kamu sedang berbaring. Jangan dilupakan, ingat Allah terus. Insya Allah masalah itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu sifatnya kayak gitu ya, suka keluh kesah ya. Kita ketemu sama orang yang mengeluh masalahnya gitu ya, nggak tahu kalau orang yang kita keluhin itu ternyata masalahnya lebih banyak ya. Kita sama-sama lemah ya, manusia itu sama-sama lemah, dikeluhin ya malah dia ngeluh juga yang kita keluhin, itu sama-sama mengeluh, akhirnya jadi perlombaan mengeluh ya. Kayak gitu, dunia itu memang sifatnya keluh kesah ya. Karena apa? Karena nikmat dunia itu sedikit, nikmatnya sedikit dibagi rame-rame ya. Makanya ikut-ikutan jadinya. Sama kayak di pertandingan sepak bola, bagaimana bola satu itu diperebutkan oleh banyak orang, tendang sana, bahkan saling beradu fisik ya, untuk memperebutkan apa? Satu bola. Nah, kita yang beriman, ketika bola itu dalam kendali kita, ini kiasannya, jangan egois, berbagilah dengan teman-temannya supaya jadi pertandingan yang baik, kan begitu. Kalau dalam pertandingan sepak bola, ketika bola lepas dari genggaman kita, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, waduh gimana wis tak cekel bola malah lepas lagi gitu ya. Jangan mengeluh. Nah, mujahadah, berjuang agar bola itu bisa direbut kembali. Hidup di dunia itu adalah permainan dan sendagurau ya. Santai, jangan tegang, kan hanya main-main aja hidup di dunia ini. Wamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan sendagurau. Kayak permainan sepak bola tadi, bolanya ditendang ke sana dan kemari, ditendang ke depan, ditendang ke belakang lagi, ke kanan, ke kiri. Tujuannya apa sih tujuannya? Gawang kan, tujuannya adalah gawang kan gitu. Jadi hiruk pikuknya dunia itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa gawangnya. Gawangnya apa gawangnya? Gawangnya adalah kematian, gawangnya adalah akhirat ya. Siapkanlah latihan yang baik, latihan yang rutin, agar dapat mencetak gol yang indah. Artinya siapkan amal dan iman kita yang bagus, agar nanti dapat mencetak kematian yang baik dengan husnul khotimah. Tetaplah pada posisi masing-masing, yang menjadi kiper yang baik, yang menjadi gelandang yang baik, yang menjadi penyerang yang baik ya. Jangan jadi kiper malah maju ke tengah, aduh rusak itu permainan nanti ya. Artinya apa, yang jadi bapak di hadang kehidupan ini jadilah bapak yang baik, yang jadi ibu ya jadilah ibu yang baik. Waduh bu, ini aku kerja wegel ya, tuker lah pak, tuker posisi lah, saya jadi bapak, kamu jadi ibu gitu. Yang jadi suami, jadilah suami yang baik gitu. Yang jadi istri sama, jadi istri yang baik ya. Jangan jadi istri ya kepingin memimpin, wah itu rusak, itu nanti tatanan kehidupan, rusaklah permainan dunia ini ya. Tetaplah pada posisi masing-masing, pada peran masing-masing ya, agar tercipta kehidupan dunia yang indah. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakutkan ya, tidak perlu ditakutkan gawang itu tadi, justru ada tujuan, tidak perlu ditakutkan. Itulah tujuan kita semuanya bakal mati, nggak perlu gelisah. Yang sehat kan juga mati ya, apalagi yang sakit. Dokter itu loh, ahli kesehatan ya mati juga kan. Yang ahli kesehatan mati, apalagi yang bukan ahli kesehatan ya. Yang nggak ngerokok ya mati, yang rokok apalagi yang rokokan gitu. Yang kuat juga mati sama, yang kuat juga mati. Gatot Koco itu loh, udah kuat kalaupun ada itu mati juga ya. Gatot Koco itu otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, daging, tembaga mungkin ya, mati, semuanya bakal mati. Oleh karena itu kalau kita ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, Allah menyuruh kita bersabar, bukan berkeluh kesah.
Nah, biasanya orang ini berkeluh kesah kan tentang apa tadi? Tentang rizki ya. Ketika kita ditimpa atau merasa kekurangan rizki, maka sabar. Sholat dan yakinlah bahwa konsep umumnya bagaimana? Ujian itu sesuai kemampuan. Dalam hal rizki bagaimana? Yakinlah bahwa semua rizki makhluk itu telah dijamin oleh Allah. Kan gitu. Dari mana tahunya? Di dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi itu kecuali Allah lah yang memberikan rizkinya. Dalam hal rizki ini maka ada syariat yang harus kita lakukan. Ya, ada syariat yang harus kita lakukan, yaitu berusaha, berdoa, kemudian tawakal, gitu ya. Wajib ini, berusaha wajib, berdoa wajib, tawakal juga wajib. Andaikan tidak berusaha gitu ya, tidak berusaha, tidak berdoa, tetap akan dapat rizki. Tapi apa? Tapi dosa kan gitu. Karena usaha, doa, tawakal itu adalah syariat ya, gitu ya. Ya, langit tidak akan menurunkan hujan, tidak akan menurunkan hujan uang ya, tidak akan menurunkan hujan emas. Bumi pun tidak akan mengeluarkan sepiring nasi. Yakinlah bahwa rizki yang dijamin oleh Allah itu pasti selalu cukup. Pasti selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi nggak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup. Nah ini konsep ini. Ya kalau gaya hidupnya makan harus selalu di restoran, ya mana mungkin rezekinya cukup. Kan gitu. Belajarlah untuk hidup berbahagia dengan cara menikmati yang ada, bukan memikirkan apa yang belum ada. Nah ini, belajarlah hidup bahagia dengan cara menikmati apa yang ada, bukan dengan memikirkan apa yang belum ada. Ya nanti jadi mengeluh. Ingatlah bahwa masalah itu tak akan selesai dengan kita mengeluh, justru akan semakin bertambah dan semakin besar dengan kita banyak mengeluh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.